Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, kesendirianmu akan segera berakhir karena seseorang yang punya niat baik akan mendekat ke kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Jadi pastikan kamu ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Dan untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Four of Cups, ada Eight of Wands, ada Two of Cups, ada Eight of Pentacles, dan di sini juga ada The Fool. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang. Bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya melihat di sini ini kayaknya ada kesedihan ya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa sendiri di sini. Ada kekecewaan terhadap seseorang. Ya mungkin ada peristiwa yang besar yang terjadi dalam kehidupan kamu yang baru saja kamu alami, yang berakibat kamu dalam kesendirian. Ada kekecewaan dalam diri kamu. Ya mungkin ini tentang sebuah kepercayaan ya. Bisa tentang kepercayaan yang telah dinodai, atau di sini ada perasaan tidak dihargai, perasaan sudah tidak lagi dibutuhkan, atau perasaan sudah tidak lagi dicintai atau tidak lagi dihargai. Ada perasaan insecure, ada perasaan sedih yang kamu rasakan. Ya mungkin ini dalam sebuah hubungan, atau ada perasaan atau minder di sini. Apapun ya mungkin dalam hubungan yang sudah tidak hangat lagi, sudah dingin. Tentunya ada hal-hal yang menjadi alasannya kenapa semua terjadi. Bisa tentang karena pasangan kamu sudah banyak berubah, sikapnya udah banyak berubah. Ya mungkin ini tidak kamu ketahui awalnya kenapa sikapnya berubah. Kenapa di sini kamu merasa tidak lagi dihargai, tidak lagi didengar, atau sebagian kamu menjalani hubungan yang mungkin tidak dianggap. Menjalani hubungan yang mungkin bisa saja sebagian kamu menjadi yang kedua, memilih menjadi yang kedua, punya hubungan dengan seseorang yang sebenarnya sudah punya pasangan yang sah. Apapun itu, saya melihat ada sesuatu hal yang membuat kamu dalam kesedihan. Ada air mata. Ya mungkin di sini kamu bisa saja menyesali kenapa semua terjadi dalam kehidupan kamu. Kenapa kamu tidak bisa untuk lebih tegas. Kamu tidak bisa lebih berani melakukan sebuah penolakan karena kamu tahu itu tidak baik. Tetapi artinya kamu di sini terlalu bucin ya. Sampai-sampai kamu tidak lagi bisa berpikir dengan logika, dengan realistis, selalu menggunakan perasaan yang pada akhirnya kamu sendiri yang tersakiti. Apapun itu, entah ini dalam sebuah hubungan, atau mungkin dalam pekerjaan, atau dalam keluarga, ada perasaan sedih yang kamu rasakan karena ada sesuatu hal yang terjadi, atau mungkin ada yang sebagian orang yang nyalahin kamu, ada yang mungkin menuduh kamu melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Apapun itu perasaan kamu saat ini, apapun yang kamu jalani saat ini.
Ada sesuatu hal yang kamu alami yang membuat kamu dalam kesedihan di sini. Ada each of one dan saya melihat di sini kesendirian kamu akan berakhir ya. Ada each of one. Ini tentang sebuah harapan, tentang sebuah keinginan. Ada sebagian kamu yang mungkin ditinggalkan begitu saja, ditinggalkan pas sayang-sayangnya, karena mungkin kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang mungkin tidak bisa menjaga komitmen, dengan seseorang yang mungkin gampang tergoda. Tergoda dengan seseorang yang dia anggap lebih baik dari kamu, atau pasangan kamu sudah tidak lagi bisa menghargai kamu sebagai pasangan. Dan saya melihat kesendirian kamu akan segera berakhir. Akan ada sesuatu hal yang lebih baik, akan ada seseorang yang memang punya niat baik yang mungkin akan mendekat ke kamu yang saya rasakan di sini. Ini tentang harapan, karena ada sebagian kamu yang memang menginginkan sesuatu hal ya, atau menantikan seseorang yang tepat. Ada ya sebagian kamu yang memang sudah lama dalam kesendirian, sudah lama dalam penantian, karena ya mungkin selalu dipertemukan dengan orang yang salah ya, dipertemukan dengan orang yang toksik. Dan sepertinya semua akan berlalu, akan ada saatnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, karena di sini tentunya kamu sudah lebih belajar dari apapun yang pernah terjadi. Dalam memilih, dalam memutuskan, tidak melihat lagi dari sisi luarnya saja atau penampilannya saja, tapi berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Di sini kamu lebih melihat sebenarnya sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi yang kamu inginkan, karena itu akan berbeda konsep nantinya ya. Artinya kamu sudah tidak lagi memilih sesuatu itu karena hawa nafsu, karena ambisi, bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada apakah dia mampu memberikan kamu ketenangan dan kedamaian. Apakah dia mampu untuk lebih menghargai dan mencintai dan menghormati kamu sebagai pasangan. Itu yang kamu butuhkan, karena hal ini tidak kamu dapatkan dari hubungan kamu yang sebelumnya. Ada two of clicks di sini. Dan saya melihat itu akan ada pertemuan ya, akan ada pertemuan dengan seseorang di sini. Dan saya melihat ada ketulusan, ada niat baik di sini. Meski di sini ada kekhawatiran, tentunya ada kecemasan dalam pandangan kamu ya. Tentunya itu adalah sangat wajar. Itu juga bisa kamu jadikan nantinya bentuk kewaspadaan, bentuk kehati-hatian, ya, agar kamu tidak terjerumus lagi dengan hubungan yang toksik, hubungan yang kasar, hubungan yang salah, hubungan yang tidak sehat. Artinya kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri ya. Dengan adanya perubahan seperti ini, perubahan sudut pandang, artinya kamu sudah lebih menginginkan kehidupan yang lebih baik, hubungan yang lebih punya masa depan. Kamu nggak mau hubungan yang nantinya hanya buang-buang waktu, atau hanya sesaat, atau hanya ambisi sesaat. Kamu tidak mau itu. Kamu menginginkan sesuatu hal yang berkomitmen, yang lebih serius. Karena di sini kamu lebih memikirkan tentang kedepannya ya. Kamu nggak mau hal-hal dulunya, peristiwa besar itu terjadi lagi atau kamu alami lagi dengan memilih seseorang yang salah. Ada Eight of Pentacle dan saya melihat di sini juga akan ternyata hubungan yang akan kamu jalani nanti ini akan banyak membawa keberkahan ya, akan banyak membawa kelimpahan, akan banyak membawa kebahagiaan, karena ini tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi ini juga untuk orang-orang terdekat, keluarga, teman, banyak yang support. Pada akhirnya kamu akan benar-benar bisa kembali menjadi diri kamu sendiri. Ya mungkin awalnya kamu selalu dalam kesedihan, kamu selalu dalam merasa sendiri, merasa tidak ada yang bisa kamu percaya. Tetapi setelah seseorang ini hadir, akan banyak perubahan di sini, akan banyak perubahan yang sangat signifikan. Artinya perubahan ke arah yang positif ya. Ada The Fool dan saya melihat di sini yaitu karena di sini ada keberanian. Saya melihat ada keberanian lagi.
Meski awalnya dalam ketakutan, dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kekosongan, tapi pada akhirnya di sini keberanian itu mulai muncul ya. Artinya di saat kamu menginginkan sebuah perubahan, yang terpenting itu adalah kamunya harus berubah dulu. Pikiran kamu, perasaan kamu harus positif dulu. Ya, salah satunya harus berani. Berani menghadapi, berani kembali melangkah, berani kembali memulai, tetap dalam kehati-hatian, tetap dalam kewaspadaan agar tidak jatuh lagi, agar tidak salah lagi, agar tidak menyesal lagi. Artinya kartu The Fool di sini ada keberanian di diri kamu untuk kembali melangkah ya. Tapi tetap harus dalam kewaspadaan. Karena berbeda cerita kalau kamu selalu dikendalikan oleh ketakutan, dikendalikan oleh kekhawatiran, artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Artinya kamu yang harus mengendalikan perasaan-perasaan takut itu. Jangan biarkan kamu terbelenggu dengan kekhawatiran karena sebuah kesalahan dulu atau mungkin pengkhianatan yang pernah ada dulunya. Jangan sampai kamu terbelenggu dengan situasi itu. Artinya kamu harus kembali menemukan jati diri kamu, menemukan kembali kepercayaan di diri kamu untuk kembali melangkah. Oke? Kita lanjut. Di sini ada open mind, ada make change, di sini ada return to joy, ada listen to advice, dan ada live in the moment. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat saat ini kamu lebih punya pikiran yang lebih terbuka ya, lebih membuka diri, lebih memahami, lebih mengerti, tidak mau lagi insecure, tidak mau lagi dalam kesendirian. Kamu berusaha untuk bangkit, kamu berusaha untuk menerima apapun kenyataan yang ada meski tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Artinya kamu sudah lebih punya pikiran yang terbuka tentang hidup. Meski ada kesedihan awalnya, ada tangisan, ada air mata, karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, ada peristiwa besar yang kamu alami, tapi ternyata semua itu mampu membuat pikiran kamu itu lebih terbuka. Oke, kamu menyadari ya artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ya memang harus kamu lalui. Ya memang yang ditakdirkan untuk kamu. Tapi kamu di sini berusaha untuk berprasangka baik ya terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan, berusaha untuk berpikir positif, selalu ada alasan, selalu ada sebab dan akibat kenapa semua terjadi. Karena bisa saja ini adalah awal dari perubahan dalam kehidupan kamu. Karena perubahan itu terkadang kita sendiri yang ciptakan ya. Oke, di saat kamu ingin sebuah perubahan ya otomatis kamu harus mampu dulu merubah diri kamu, cara pandang kamu, pikiran kamu harus lebih terbuka dulu. Jangan terbelenggu hanya dengan ketakutan atau kesedihan, kayaknya udah sulit untuk percaya. Di saat kamu terbelenggu dengan perasaan seperti itu, ya artinya kebahagiaan itu tidak akan kamu rasakan. Oke, jadi sepertinya kamu harus lebih menikmati proses ya. Ada return to joy. Kartu ini menyarankan kamu untuk lebih menikmati proses dalam kehidupan kamu, perubahan. Karena selalu ada rintangan, ada cobaan atau ujian untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu atau mendapatkan atau menemukan seseorang yang terbaik ya terkadang ada hal-hal yang dulunya atau sebelumnya harus kamu temui dulu. Sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat bisa saja kamu menemukan seseorang yang salah. Ya karena dari situ nantinya kamu lebih bisa paham ya, bisa mengetahui mana sih sebenarnya yang orang yang benar-benar kamu butuhkan. Mana sih sebenarnya orang-orang yang punya niat baik atau tulus sama kamu atau hanya ambisi atau hanya keinginan sesaat atau hanya hawa nafsu. Itu yang penting harus kamu waspadai. Artinya di sini kamu saat ini tidak terburu-buru ya, tidak tergesa-gesa, tidak memaksakan juga, berusaha untuk lebih
menyatukan antara hati dan pikiran kamu, berusaha untuk lebih mendengarkan feeling kamu tentang ya mungkin tidak hanya satu mungkin yang mendekat ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang mendekat yang mungkin mereka tahu saat ini kamu dalam kesendirian ya, karena itu ada yang mendekat sama kamu. Tapi penting untuk kamu terhadap orang-orang yang mendekat lebih tahu lagi, jangan sampai kamu dimanfaatkan, jangan sampai hanya ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi penting untuk kamu lebih bisa merasakan. Oke, ada life in the moment dan sepertinya semua yang terjadi ini cukup membawa keberkahan ya untuk kamu pada akhirnya. Momen demi momen mampu kamu lewati nantinya meski butuh proses yang mungkin tidak sebentar ya, tetapi berjalannya waktu semua akan baik-baik saja. Saya melihat kamu benar-benar sudah lebih berdamai ya dengan apapun yang pernah terjadi, sudah tidak insecure lagi, sudah lebih menemukan kepercayaan di diri kamu, sudah lebih tahu tujuan, tidak mau lagi terbelenggu dengan kesendirian atau kesepian, dan lebih punya pikiran yang terbuka untuk kedepannya. Kamu sudah tidak mau terpengaruh dengan apapun ya, dengan situasi atau dengan omongan orang, dengan apapun. Saat ini fokus kamu adalah untuk bangkit, untuk kembali merasakan kebahagiaan, untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, dan mengakhiri kesendirian kamu tentunya dengan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar punya niat baik, yang benar-benar yang ya saya merasakan akan mendekat sama kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang saat ini ya mungkin ada masalah, ada konflik, ada pertengkaran, ya mungkin ada kesedihan, ada kegelisahan, apapun perasaan kamu campur aduknya saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan ya, memberikan kamu kekuatan untuk tetap menghadapi, untuk tidak menyerah dengan situasi, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan berlalu, kesedihan itu akan berlalu, dan akan tergantikan dengan sebuah kebahagiaan. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!